5 strategi licik Pahlawi yang berhasil diterapkan di masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, dan terkhusus lagi adalah warga Nahdlatul Ulama yang meyakini bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam di negeri Nusantara ini ya. Yang pertama, mereka selalu menanamkan narasi dan propaganda di masyarakat bahwa Robitoh Alawiyah adalah salah satu-satunya pencatatan nasab yang sah di Indonesia, bahkan di dunia. Selain itu tidak ada. Yang kedua, mereka akan selalu menggaungkan di masyarakat bahwa Wali Songo yang sudah menyebarkan agama Islam di Indonesia ini adalah keturunan dari Pahlawi yang nasabnya atau jalurnya bermuara kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang ketiga, mereka akan selalu mengatakan di masyarakat bahwa keturunan Wali Songo saat ini sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya dari jalur perempuan, dan kalau dari jalur perempuan maka dianggap terputus, nasabnya sudah tidak menyambung lagi kepada Rasulullah. Agar apa? Agar masyarakat hanya meyakini bahwa Habib-Habib itulah sisa-sisa dari keturunan Rasulullah. Yang keempat, mereka akan mengatakan kepada masyarakat, mendatangi, bahkan mempersekusi dan mengintimidasi siapapun yang mengaku keturunan Wali Songo, mengaku Said, mengaku Syarif. Agar apa? Agar tidak ada lagi orang-orang yang berani mengaku sebagai keturunan Wali Songo atau keturunan Rasulullah. Kalaupun ada mereka yang berani ngaku, mereka harus diintimidasi, dipersekusi, dan harus melalui uji verifikasi dari Robitoh Alawiyah yang itu tidak akan mungkin berhasil. Dan yang kelima, mereka selalu menanamkan di masyarakat bahwa gelar dari keturunan Rasulullah yang paling tinggi adalah Habib. Selain itu adalah gelar-gelar rendahan yang harus tunduk kepada gelar tertinggi, yaitu Habib. Dan strategi ini cukup berhasil mereka tanamkan sehingga para muhibin susah untuk disadarkan. Kalaulah ada orang yang anti HTI dan FPI di negeri ini, saya adalah orang yang pertama yang anti HTI, FPI sampai kiamat. Ingat itu, sayalah orang yang pertama. Buat Bapak Presiden, tolong Pak, jangan pakai omon-omon lagi. Kami pendukung Bapak, kami berada di belakang Bapak, kami berjuang bersama Bapak. Ingat Pak, tolong dibubarkan yang namanya HTI dan FPI. Semenjak Bapak dilantik, sekarang sudah mulai berteriak-teriak lagi HTI, FPI, sekarang sudah mau merajalela. Tolong buat Bapak, tolong buat admin Gerindra, sampaikan ini suara rakyat. Kami butuh ketenangan, kami butuh bekerja untuk ikut membangun negeri ini Pak. Kami tidak butuh demo-demo, teriak takbir-takbir, ya, mengatasnamakan agama tapi kencing berdiri. Ingat itu, mereka tidak beragama Pak, mereka tidak sholat. Ingat, mereka hanya gedok, mereka menjual agama demi kepentingan perutnya. Ingat, negeri ini akan hancur Pak kalau dibiarkan mereka berdiri. Dulu FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, sekarang sudah mau bangkit lagi dengan mengatasnamakan nama lain. Ya, ingat itu. Tolong Pak, dibubarkan Pak, tangkap Pak pendirinya Pak, tangkap ketuanya, tangkap imam jumbomnya Pak. Jangan takut, jangan mau diatur-atur Pak. Bapak lebih tahu untuk ngatur negeri ini. Ingat, doa, katanya berdoa sembuhkan yang sakit. Yang sakit itu kan Anda, kelompok Anda itu sakit, sakit otaknya, sakit hatinya. Ingat, tak sembuh-sembuh, gimana mau dikabulkan? Ingat Pak, tolong Bapak Prabowo, bubarkan segera Pak, biar rakyat itu tenang. Kami tidak butuh sampah-sampah negara yang tidak penting buat negeri ini. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyumah dari Desa Babakan Losari Lor. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi, orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada.
Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda, yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan apa mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu. Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi, palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim, jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin sholihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah Mahabharata lah, imamahan ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yuk, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan dzurriyyah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku, mereka itu tidak keluargaku, mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir, untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini, mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain. Ayo tanyanya satu saja. Ayo bun. Ayo belakang. Ayo. Ya oke bun. Tuh. Sini bun. Ayo bun. Yang dapat uang saya kaya raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursila binti Darpin dari Babakan Losari Lor. Ya Bun. Izin bertanya Pak Yai. Ya. Apakah berdosa bila memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Masya Allah. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti CLBK ini. Cinta lama tumbuh kembali. Masya Allah. Bun, cinta itu asli murni pemberian Allah. Orang kalau tidak punya rasa cinta, berarti orang itu sedang stres. Makanya mencintai apa saja Pak Dokter halal Pak Dokter.